Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP saya, yakni mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan studi kasus saya, gitu ya. Pada RPP ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Sebelumnya saya sudah membuat profiling peserta didik, yang mana dalam profiling itu saya mendapatkan hasil bahwa pada peserta didik memiliki gaya belajar, kemudian minat, dan juga aspek sosial yang berbeda-beda. Pada kelas ini, yakni kelas 11 MIPA 5, saya menemukan bahwa sebanyak 36 peserta didik, mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian, dilihat dari segi aspek sosialnya, masih ada beberapa peserta didik yang masih belum bisa untuk bekerja sama dengan maksimal. Nah, dengan begitu, saya membuat di langkah-langkah pelajarannya, saya membuat diskusi agar peserta didik yang kurang bisa untuk bergabung dengan teman-temannya bisa ikut aktif pada pembelajaran ini, seperti itu. Kemudian di RWP ini, saya materi pokoknya itu adalah brosur, leaflet, pamflet, dan juga banner. Jadi terdapat terdapat 6 pertemuan sebetulnya ya. Kemudian saya menggunakan pendekatan saintifik tipe ACK karena saya menggunakan PowerPoint pada saat pembelajaran dan juga beberapa website yang sangat membantu saya dalam proses pembelajaran seperti Mentimeter, kemudian Microsoft Form, Live Worksheets, dan juga Canva seperti itu. Kemudian model pembelajarannya adalah Discovery Learning dan juga metodenya tanya jawab, diskusi tanya jawab. Kemudian di sini saya memberikan eh, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Pembelajaran berdiferensi ini eh, berdasarkan hasil profil peserta didik gitu ya. Dengan demikian saya menemukan aspek diferensiasi pada konten. Jadi nanti saya akan menggunakan contoh dari banner, leaflet, brosur atau pamflet yang itu sesuai dengan minat peserta didik. Seperti di bawah sini ada bisnis, food, fashion, dan public service. Nah, dari situ saya akan membedakan diferensiasi pada kontennya. Kemudian pada gaya belajar, nanti pada saat pembelajaran saya akan menampilkan PowerPoint untuk yang gaya pembelajarannya visual, kemudian yang audio saya akan menjelaskan. Jadi selain melihat gambar juga mereka akan mendengar suara peserta didik akan mendengar suara saya sehingga eh, itu memenuhi gaya belajar peserta didik yang audio seperti itu. Kemudian untuk yang gaya belajarnya kinestetik seperti itu ya. Untuk yang gaya belajarnya kinestetik nanti saya akan meminta peserta didik tersebut untuk maju ke depan untuk role playing, yakni peserta didik bermain peran, gitu ya, karena ini berupa to provide, to promote something seperti itu ya, maka peserta didik dengan gaya belajar kinestetik tersebut, saya akan meminta mereka untuk bermain peran, menawarkan barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga itu eh, seperti memenuhi gaya belajar kinestetik dari peserta didik tersebut seperti itu. Kemudian saya sebelum mengarah kepada materi pembelajaran inti, di sini pada pertemuan pertama saya eh, ber, apa namanya meminta peserta didik untuk berdoa, gitu ya, memimpin doa, mengecek hadiran peserta didik, dan sebelum itu saya juga akan memberikan asesmen diagnostik, gitu ya, berupa hal ini bertujuan untuk memahami pengetahuan awal dari peserta didik tersebut seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik di sini seperti what are the picture. Jadi nanti saya ada gambar gitu ya. Saya menggunakan Mentimeter. Kemudian peserta didik bisa menjawab uh, menjawab soal-soal di situ sepengetahuan peserta didik. Dengan begitu maka saya
akan menjadikan hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk apa yang akan nanti saya lakukan atau yang saya aplikasikan pada pembelajaran seperti itu. Kemudian di sini ada karena saya memakai discovery learning gitu, jadi saya terdapat beberapa sintaks seperti stimulation, problem statement, data collection, and then verification and generalization. Nah, memang pada pembelajaran kali ini sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 di mana peserta didik menjadi pusat dari pembelajaran atau student center seperti itu. Maka saya berusaha untuk membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Dengan begitu salah satunya adalah dengan yang namanya dengan membuat forum diskusi mengenai pemecahan suatu masalah gitu ya. Kemudian dipresentasikan dan nanti akan diverifikasi. Nah, pada tahap ini saya meminta peserta didik untuk membuat kelompok diskusi, kemudian menjawab atau menemukan perbedaan dari contoh gambar dari brosur dan leaflet untuk pertemuan pertama. Ya, mereka akan mendiskusikan perbedaannya apa, kemudian juga mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan seperti itu. Kemudian setelah mereka diskusi, itu saya akan meminta mereka untuk presentasi gitu ya. Saya akan memilih acak kelompok tersebut untuk melakukan presentasi. Nah, pada presentasi kali ini mereka akan mengemukakan hasil dari apa yang telah peserta didik dan atau grup tersebut telah hasil dari diskusinya tersebut apa seperti itu. Nah, pada pembelajaran di kegiatan inti ini, saya menggunakan website Live Worksheet sebagai media untuk sebagai media agar peserta didik tidak menggunakan kertas lagi, melainkan langsung mengetik jawabannya atau hasil diskusinya pada live worksheet tersebut seperti itu. Kemudian pada pembelajaran kali ini selain saya memperhatikan aspek sosialnya, saya juga memperhatikan gaya belajar dan juga teori perkembangan seperti bagaimana kondisi fisiknya, apakah ada yang kelihatan kurang jelas, maka nanti saya akan pindahkan untuk duduk ke depan seperti itu. Kemudian pada pembelajaran ini juga saya eh, berusaha untuk bersikap adil pada beberapa peserta didik yang memang sepertinya kurang motivasi atau seperti kurang bisa untuk berinteraksi sosial dengan rekannya gitu. Kemudian peserta didik tersebut juga cukup pendiam gitu. Jadi pada pembelajaran ini saya akan berusaha untuk eh, me, istilahnya membuat perhatian khusus gitu ya untuk peserta didik tersebut agar tidak merasa di tidak merasa dibiarkan atau di-ignore. Kemudian eh, agar peserta didik tersebut juga dapat ikut aktif gitu ya dalam proses pembelajaran kali ini seperti itu. Nah, kemudian selain saya seperti yang sudah saya katakan, selain saya menggunakan Mentimeter, saya juga menggunakan Live Worksheets untuk sebagai media atau wadah dari hasil diskusi peserta didik untuk kemudian saya tampilkan pada layar proyektor gitu ya. Kemudian mereka peserta didik tersebut untuk presentasi. Nah, tujuan dari diadakannya presentasi ini sebenarnya adalah untuk melatih kepercayaan diri peserta didik agar terbiasa untuk public speakingnya bagus seperti itu. Kemudian juga agar peserta didik yang kurang bisa untuk show up, untuk bisa apa namanya, untuk bisa lebih aktif gitu ya, itu akan terbiasa. Nah, saya membiasakan untuk eh, pada pertemuan pertama itu adalah dengan melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya seperti itu. Nah, kemudian eh, pada pembelajaran kali ini memang di peserta didik saya minta untuk lebih critical thinking dalam menganalisis suatu permasalahan seperti itu. Saya meminta peserta didik nanti untuk lebih detail lagi menjelaskan mengenai
apa sih yang mereka temukan dari permasalahan itu, seperti itu. Seperti apakah fungsinya, kemudian di manakah seorang tersebut bisa melihat brosur atau menemukan brosur tersebut, seperti itu. Kemudian pada outcome-nya nanti, yakni pada pada hasil outcome-nya dari tujuan pembelajaran yang tadi adalah untuk seperti ini. Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu membuat teks khusus, itu ya dalam bentuk brosur, leaflet, banner, dan juga pamflet. Nah, pada outcome-nya nanti, pada hasil akhirnya nanti, ada yang namanya diferensiasi produk, di mana saya meminta peserta didik untuk membuat, boleh memilih salah satu di antara banner, leaflet, pamflet, atau banner yang sesuai dengan minat peserta didik. Dengan begitu, telah terrealisasikan yang namanya diferensiasi produk seperti itu. Kemudian pada akhir pembelajaran, saya menggunakan asesmen atau pengetahuan, gitu ya, penilaian pengetahuan, yang mana dalam penilaian pengetahuan tersebut dapat terlihat hasil apakah peserta didik tersebut dapat menjawab pertanyaan, dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan seperti itu. Ini berikut ada LKPD. Seperti itu, kurang lebih dari RP saya sudah ada mengenai teori perkembangan anak, yang mana saya memperhatikan penglihatan ya, pendengarannya seperti itu, dan saya telah melakukan profiling, yang mana dapat membantu saya dalam menuliskan atau dalam menuliskan rancangan pelaksanaan pembelajaran nanti. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.